Annyeonghaseyo. Pada video kali ini, Makosem akan membahas Jongbu atau informasi bab 31 yang judulnya adalah Hangguge Hengjong Guyok. Guyok artinya wilayah atau daerah, Hengjong administrasi, Hangguge di Korea. Oke, jadi ini adalah Jongbu bab 31 ya, Yorobun. Hangguge Hengjong Guyok, wilayah administrasi di Korea. Nah, oke. Nah, sebelumnya saya mau menginformasikan buat teman-teman yang mau mengikuti kelas online, silakan hubungi 0856 0072 0967. Fasilitas yang didapat adalah PDF, jadi soal bisa di-print, MP3 juga kita kasih, serta simulasi ujian IPS terbaru itu seperti apa, kita juga menyediakan aplikasinya. Jadi teman-teman bisa berlatih benar-benar bagaimana sih ujian IPS terbaru sekarang ini. Kemudian ada pembahasan via Zoom, bertemu langsung dengan Sam. Dan nanti untuk pembahasan juga tetap kita kasih linknya di web kami. Jadi bagi teman-teman yang ketinggalan untuk Zoom-nya, teman-teman masih bisa melihat rekaman video pembahasan yang linknya kita kasih di web. Dan web kami bisa diakses selama 1 tahun. Jadi untuk soal-soal bisa dibuka terus, diulang-ulang. Dan kita selalu ada pembaharuan soal-soal tersebut. Dan kami juga menerima konsultasi melalui WA. Bagi teman-teman yang menginginkan kelas pemula, kami juga tetap menyediakan. Begitu juga dengan teman-teman yang mau mengikuti topik, kita juga menyediakan kelas. Oke. Berikutnya mari kita bahas untuk Jongbo bab 31. Bentuknya seperti ini secara totalnya. Tetapi akan saya potong-potong per slide biar tulisannya lebih besar. Nih. Perhatikan Yorobun, judul Jongbo bab 31 yaitu Hangguge Hengjong Guyok, wilayah administrasi di Korea. Nah, di sini saya sediakan beberapa kosakata yang diperlukan dalam paragraf pertama. Cara mengartikannya bagaimana ya, Robun? Oke, perhatikan dulu ya. Cara mengartikannya kita ambil dari penanda topik. Pen di sini ya. Jadi Hanggugen, Korea. Kemudian kita mundur ke paling belakang. Irwojo 있습니다. Nah, ini adalah dari kata dasar irwojita. Artinya, kalau teman-teman mencari di kamus, diwujudkan, terbuat, terjadi, terbentuk. Nah, dalam kalimat ini, saya artikan terdiri supaya lebih natural. Kemudian ro-nya kita artikan atas. Jadi, momo ero irwojita. Terdiri atas atau terdiri dari. Mau diartikan terbentuk atas juga boleh. Jadi, lebih natural kita artikan terdiri dari. Jadi, Hanggugen Korea terdiri dari, nah kalau ada koma-koma seperti ini kita ambil paling depan dulu. Hange Tekbyolsi. Tekbyolsi artinya kota khusus atau kota istimewa. Jadi si ini satuan kota ya Robun. Jadi Korea itu terdiri dari satu kota khusus yaitu kota Seoul. Kemudian Yosotge Gwangyoksi. Gwangyoksi artinya kota metropolitan ya Robun. Jadi Gwangyoksi artinya kota metropolitan. Ada berapa kota metropolitannya? Ada 6, yaitu ada Busan, Incheon, Daegu, Gwangju, Daejeon, dan Ulsan. Seperti itu ya. Berikutnya, Yeoldo-gi-do. Do adalah satuan untuk provinsi. Jadi ada 8 buah provinsi, yaitu ada Gyeonggi-do, Provinsi Gyeonggi, Gangwon-do, Provinsi Gangwon, Chungcheongbuk-do, Chungcheongbuk-do, dunia provinsi, Buk itu kalau mau kita artikan artinya utara. Jadi Chungcheongbuk-do, Provinsi Chungcheon Utara, Chungcheongnam-do, Nam itu selatan. Jadi Provinsi Chungcheong Selatan, kemudian Jeollabuk-do, Provinsi Jeolla Utara, Jeollanam-do, Provinsi Jeolla Selatan, dan Gyeongsangbuk-do, Provinsi Gyeongsang Utara, serta Gyeongsangnam-do, Provinsi Gyeongsang Selatan. Kemudian Hangi Tekbyol Jajisi, situ kota, Jaji otonomi, Tekbyol khusus. Jadi ada satu kota otonomi khusus yaitu Sejongsi, kota Sejong. Kemudian yang terakhir adalah Hangi Tekbyol Jajido. Itu tadi satuan provinsi. Provinsi otonomi khusus ada satu yaitu Jejudo. Seperti itu ya. Jadi urutan mengartikannya dari sini. Kemudian dari
sebelah sini, kemudian sini ketiga, kemudian sini keempat, kemudian berikutnya sini adalah kelima, kemudian keenam di sini, terakhir ketujuh ya Robun. Oke, mari kita artikan secara keseluruhan. Hanggukeun Korea terdiri atas satu buah kota spesial atau kota khusus atau kota istimewa yaitu kota Seoul. Kemudian 6 buah kota metropolitan yaitu Busan, Incheon, Daegu, Gwangju, Daejeon, Ulsan. Kemudian Yeoldo-gi-do 8 buah provinsi yaitu ada Gyeonggi-do, Gangwon-do, Chungcheongbuk-do, Chungcheongnam-do, Jeollabuk-do, Jeollanam-do, Gyeongsang-buk-do, dan Gyeongsangnam-do. Kemudian satu buah kota otonomi khusus yaitu kota Sejong. Kemudian satu buah provinsi otonomi khusus yaitu provinsi Jeju. Seperti itu cara mengartikannya ya Robun. Lagi saya nih. Jadi Korea terdiri dari satu buah kota khusus atau kota istimewa yaitu Seoul, 6 buah kota metropolitan yaitu ini ada 6, kemudian 8 buah provinsi, kemudian satu buah kota otonomi khusus dan satu buah provinsi otonomi khusus. Berikutnya paragraf yang berikutnya. Oke. Kalimat pertama dari mana cara mengartikannya ya Robun? Kalimat pertama kita artikan dari penanda topiknya sini. Kemudian dari koma di sini, kemudian penanda topik lagi, kemudian dari belakang terakhir. Jadi urutannya adalah nomor 1 di sini, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Mari kita artikan ya Robun. 경기도와 인천광역시는 광역시 tadi artinya kota metropolitan ya. Jadi kota metropolitan Incheon dan provinsi Gyeonggi gitu ya disebut sebagai 수도권 itu artinya kawasan ibu kota atau kota metropolitan 함께 bersama kwa dengan Seoul. Jadi kota metropolitan Incheon dan provinsi Gyeonggi Buli itu disebut Bulida disebut sebagai 수도권 kawasan ibu kota sama atau bersama dengan Seoul. 이곳에는 di tempat ini, kemudian mundur ke belakang, 고있습니다 sedang, sal dari kata salda tinggal. 사람들이 orang-orang, 는 yang, nomta itu melebihi, 절반 setengah, kita artikannya setengahnya, ingu penduduk, 대한민국 Republik Korea. Untuk kosakata sudah saya kasih di sini. Eurobulida disebut sebagai waku hamke bersamaan dengan Minggu Republik Korea. Nomta itu melebihi. Kata kerja, kemudian ada nen, terus kata benda artinya yang. Saya ulang ya. Kota metropolitan Incheon dan Provinsi Gyeonggi disebut sebagai kawasan ibu kota bersamaan dengan kota Seoul. Di tempat ini sedang tinggal orang-orang yang melebihi setengahnya penduduk Republik Korea. Seperti itu cara mengartikannya ya Robun. Oke. Kemudian kalimat berikutnya dari penanda topiknya. Kemudian dari penghubung antar kalimat iku, ini artinya dan. Kemudian dari sini iso. Kemudian dari belakang. Jadi urutannya yang kalimat berikutnya nomor 1 di sini. Nomor 2, nomor 3, dan terakhir. Oke. Mari kita artikan. 강원도는, jadi itu tadi adalah provinsi. 강원도는 provinsi Gangwon 80%가 산지고, 산지 artinya pegunungan. Jadi 80%-nya adalah pegunungan. Iko dan badadu iso. Ada juga laut. Kemudian 관광객들이 많이 자는 곳입니다. Kemudian merupakan tempat dan ini yang manicata banyak dicari atau banyak dikunjungi 관광객들 para wisatawan. Jadi 관광객 itu wisatawan, 관광객들 para wisatawan. Saya ulang ya. Provinsi Gangwon 80%-nya adalah pegunungan, Sanji itu pegunungan, Iko dan 바다도 있어, ada juga laut. Kemudian 관광객들이 많이 자는 곳입니다. Merupakan tempat yang banyak dicari para wisatawan.
Berikutnya kita ke kalimat berikutnya. Cara mengartikannya dari mana ya Robun? Dari penanda topik nen, kemudian dari ero, kemudian dari belakang. Jadi nomor 1 di sini, nomor 2, nomor 3. Ero ini bisa dikatakan sebagai. Oke, mari kita artikan dari bagian yang sudah saya tandai. 충청도는 프로빈시 충청, 중부 지방과 남부 지방을 이어주는 역할을 하는 곳으로. Ro boleh sebagai tempat yang. Jadi ku tadi tempat ini yang. Sebagai tempat yang 역할을 하다 artinya berperan. 이어주다 itu menghubungkan. Jibang, kawasan, nambu, bagian selatan. Wa dan Jibang, kawasan Jungbu, bagian tengah. Jadi Jungbu bagian tengah, Nambu bagian selatan. 교통이 편리하고 transportasinya nyaman dan 과학과 행정이 중심지입니다. Dan adalah atau dan merupakan 중심지, tempat berpusatnya. Jadi 중심지, ini tempat, 중심 pusat. Tempat berpusatnya 행정, pemerintahan, dan wahak ilmu pengetahuan. Saya ulang ya. Provinsi Chungcheon sebagai tempat yang berperan menghubungkan kawasan bagian selatan dan kawasan bagian tengah. Kemudian ini merupakan tempat berpusatnya pemerintahan dan ilmu pengetahuan dan juga nyaman transportasinya. Berikutnya kita ke kalimat berikutnya dari penanda topiknya. Kemudian lagi dari row. Row-nya kita tekan sebagai. Kemudian dari belakang. 1, 2, 3. Oke, mari kita artikan. 전라도는 provinsi Jeolla 한국의 최대 쌀 생산지로. Sebagai 생산지 itu tempat produksi. Jinya tempat 생산 produksi 쌀 beras. 최대 terbesar 한국의 di Korea. 전주, 광주 등의 도시가 유명합니다. 유명합니다 artinya terkenal ya 여러분. Jadi terkenal dosi kota. Jadi terkenal kotanya 등이 seperti Gwangju dan Jeonju. Jadi di Provinsi Jeolla ini ada kota yang terkenal yaitu Jeonju dan Gwangju. Seperti itu ya. Saya ulang. 전라도는 Provinsi Jeolla 한국의 최대 쌀 생산지로 sebagai tempat produksi beras terbesar di Korea. Terkenal kotanya juga seperti Gwangju dan Jeonju. Jadi 생산 itu produksi atau penghasil. Tempat penghasil, tempat produksi itu 괜찮아요. Seperti itu. Kemudian kalimat berikutnya. Dari penanda topiknya. Oke, kemudian dari 유명해. Jadi kalau misalnya 유명해요 itu kan titik ya. Kalau nggak ada yo-nya itu berarti kayak ada koma dalam bahasa kita. Atau lalu. Gitu. Koma atau lalu. Gitu ya, 여러분. Kalau 유명해. Dari AOH gitu kayak ada lanjutannya lagi. Dari sini kemudian dari sini. Jadi dari satu penanda topik. Dari Myongi. Jadi kalau yo-nya hilang itu berarti lanjut lagi kayak gitu. Oke. Jadi misalnya ada A, O, I. Jadi kayak ada koma atau semacam lalu kayak gitu ya. Oke, kita artikan dari sini. 이곳에는 di tempat ini 맛있는 음식이 많은 곳으로도 유명해. 유명해 dari kata 유명하다 ya, terkenal. Jadi di tempat ini terkenal, do ini juga, ero sebagai 많은 곳, banyaknya, 음식, makanan, 맛있는 yang enak. 관광객들이 많이 찾습니다. Banyak dicari atau banyak dikunjungi. 관광객들, para wisatawan. Jadi cara mengartikannya seperti itu ya. 이곳에는 di tempat ini 맛있는 음식이 많은 곳으로도 유명해. Terkenal juga sebagai banyaknya makanan yang enak atau terkenal juga dengan. Ero ini boleh sebagai, boleh juga dengan. Terkenal juga dengan banyaknya makanan yang enak dan kayak gitu atau lalu 관광객들이 많이 찾습니다.
banyak dicari para wisatawan. Jadi tilnya para, 관광객 wisatawan. Seperti itu cara mengartikannya. Oke, nanti boleh diulang lagi ya. Oke, saya. Nah, berikutnya untuk slide berikutnya. Nah, tadi kita sudah mengartikan sampai sini ya, Yorobun. Maka kita ambil dari sini. Nanti, rekaman, kita ambil dari partikel topik. Oke, kemudian dari iso. Kayak tadi ya, kalau iso yo itu titik, kalau nggak ada yo-nya berarti kayak ada koma. Nah, seperti itu. Kemudian maka dari sini nomor satunya, nomor duanya, nomor tiga. Ya, kita artikan. 경상도는 provinsi 경상, 대구, 울산, 부산 등의 광역시가 모여 있어. Nah, moyo 있어 dari kata dasar moida. Moida artinya berkumpul, 여러분. moida. Tata bahasa Oita itu hanya menggambarkan dalam keadaan atau ter kayak gitu. Jadi tidak perlu diartikan 괜찮아요. Hanya menggambarkan dalam keadaan atau dalam keadaan berkumpul, terkumpul gitu ya. 광역시 kota metropolitan 등이 seperti Daegu, Ulsan dan Busan. Ya, tadi kan kota metropolitan ada 6 ya. 3-nya itu ngumpul di provinsi Gyeongsang-do. Jadi atau provinsi Gyeongsang gitu ya. Do ini provinsi. Jadi di provinsi Gyeongsang-do ini berkumpul kota metropolitan seperti Daegu, Ulsan dan Busan. 바다를 중심으로 공업이 많이 발달했습니다. 발달하다 artinya berkembang. Ya udah saya siapkan di sini. 발달했습니다 telah berkembang 많이 banyak 공업 industri. 중심으로 yang berpusat atau sebagai pusatnya yaitu di badah, di laut. Jadi Gyeongsangdo는 provinsi Gyeongsang berkumpul kota metropolitan seperti Busan, Ulsan dan Daegu. Kemudian telah berkembang banyak industri yang berpusatnya di laut. Seperti itu. Kemudian kalimat berikutnya kita artikan dari nen, kemudian dari ero, kemudian dari iso, nah kemudian dari belakang. Urutan pertamanya, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat. Ya, mari kita artikan. 경주는 경주, 신라의 수도였던 곳으로. Sebagai tempat yang dulunya, ini bentuk lampauiyot. Sebagai tempat yang dulunya, sudo itu ibu kota, Shilae, ibu kota Shila. Shila adalah merupakan salah satu nama dinasti besar di Korea zaman kerajaannya, ya Robun. Jadi ini nama dinasti. Jadi Korea dulu kan belum republik ya, jadi kerajaan gitu. Ada 3 kerajaan besar, salah satunya Shila. Jadi Gyeongju sebagai tempat yang dulunya adalah ibu kotanya Shila. 전통 문화가 많이 남아 있어. Nama iso dari kata dasar namta tersisa, ita tadi dalam keadaan atau gitu. Jadi tidak perlu diartikan. Tersisa banyak budaya tradisional. Kemudian 세계 문화유산으로 지정되었습니다. telah 지정되다 ditetapkan. Jadi telah ditetapkan ero sebagai Munhwa Yusan artinya warisan budaya. Yusan ini warisan, Munhwa budaya, Sege dunia. Saya ulang ya. Ro ini boleh juga kayak yaitu pun 괜찮아요. Jadi Gyeongju yaitu tempat yang dulunya ibu kotanya Shila. Tersisa banyak budaya tradisional dan tadi kalau nggak ada yo-nya kan bisa kayak lalu atau dan. 지정되었습니다 telah ditetapkan ero sebagai Munhwa Yusan. Warisan budaya Sege dunia. Nanti diulang-ulang ya, Robun dengerinnya biar paham. Kemudian, ini dari sini lagi, ada topik. Topik itu harus kata benda ya, Robun. Oke, jangkaman ero lagi. Oke, 지정이. Punman Anira ini tata bahasa, jadi kita berhenti di sini. Punman Anira artinya bukan hanya. Aniranya bukan, punmannya hanya. Oke. Jadi dari sini ya, walaupun 1, 2, 3, 4, terakhirnya 5. Mari kita artikan kosakatanya udah stem kasih semua di sini. 한국의 대표적인 관광지인 제주도는, kita artikan dari nen, karena ada topik, ingat topik selalu kata benda. Pulau Jeju, ini artinya yang adalah, nian di bawah ini yang,
ini adalah. Ida, ini adalah. Jadi Pulau Jeju yang adalah, di sini in, kata benda plus ini di bawah ini yang, ini adalah atau merupakan. Jadi Pulau Jeju yang adalah Wanguangji, tempat wisata. Jadi Pulau Jeju yang merupakan, saya ganti merupakan biar lebih natural. Pulau Jeju yang merupakan tempat wisata yang mewakili Korea, jadi Daepyo Jokin yang mewakili. Pulau Jeju yang merupakan tempat wisata yang mewakili Korea, 독특한 자연환 경과 문화를 간직한 곳으로. sebagai tempat yang 간직하다 artinya menyimpan. Jadi di sini sudah saya kasih. Sebagai tempat yang menyimpan budaya dan lingkungan alam. Bangyong ini lingkungan jayon alam. Lingkungan alam 독특한 yang khas atau yang orisinil. Jadi ini yang di bawah ini yang 독특하다 artinya khas atau unik, boleh. Gitu ya. 국제 자유 도시로 지정해. 지정하다 artinya ditetapkan atau menetapkan. Ditetapkan ro sebagai dosi kota jayu kebebasan 국제 internasional. Semua kosakata saya kasih. 국제 internasional, jayu bebas, 지정하다 menetapkan, ditetapkan. Menjelma sebagai tempat wisata yang banyak dikunjungi juga dari luar negeri, bukan hanya dari Korea. Jadi kata ini bisa diartikan mengunjungi ya, walaupun tidak hanya mencari. Caranya gimana sih? Ya, sesuaikan dengan konteks kalimatnya. 알겠어요. Nih, saya mulai ya kalimat terakhir. Pulau Jeju yang merupakan tempat wisata yang mewakili Korea, ini sebagai tempat merupakan, boleh ya, merupakan tempat yang menyimpan budaya dan lingkungan alam yang orisinil atau yang unik, yang khas. Kemudian ditetapkan sebagai kota kebebasan internasional dan bukan hanya dari Korea, tapi Pulau Jeju ini juga menjelma sebagai tempat wisata yang banyak dikunjungi juga dari asing. Atau ininya langsung kita skip dari belakang. Dan menjelma sebagai tempat wisata yang banyak dikunjungi juga dari luar negeri, bukan hanya Korea. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Nanti diulang lagi. Semikan deh. Oke. Bagi teman-teman yang mau ikut kelas online, silakan hubungi ke sini ya. Kamsahamnida. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum.